تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tidak memperhatikan pendidikan anak-anak dengan pendidikan Islam. Saya ulangi, tidak memperhatikan pendidikan anak-anak dengan pendidikan Islam yang terbebas dari syubhat, yang samar-samar, yang bisa membawa dia jauh dari agamanya, dan prinsip-prinsip yang masuk kepada kita dari musuh umat Islam. Sebagai contoh kata beliau, di halaman 54.26 ya, seorang ibu menganggap ringan dalam membeli pakaian untuk anak-anaknya. Lalu ia membeli pakaian pendek, pakaian yang memuat kata-kata asing yang mungkin berseberangan dengan ajaran-ajaran Islam, pakaian yang terdapat gambar-gambar yang diharamkan atau simbol Kristen seperti salib atau yaitu salib. Demikian pula seorang ibu mengadakan pesta ulang tahun anak-anaknya, atau ibu meminta kepada suaminya agar memasukkan anaknya ke sekolah yang mengajarkan musik kepada putra-putrinya. Termasuk bentuk ketidakpedulian ibu mengenai pendidikan anaknya ialah mencukur rambut anaknya dengan bentuk aneh yang menyerupai kaum kafir. Kewajiban wanita muslimah ialah sangat berkeinginan untuk membentuk anak-anaknya seperti anak-anak para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi, di mana hati mereka terpaut kepada Allah. Ia juga harus memerintahkan mereka agar memelihara sholat 5 waktu di masjid dan membaca Al-Quran, mengikat kepedulian mereka untuk membela Islam dan memalingkan mereka dari perkara-perkara yang tidak berguna, agar seorang ibu muslimah memiliki saham dalam membentuk generasi yang akan mengembalikan kejayaan umat yang Islam dan yang terampas atau yang hilang dan terampas gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada muslimah, Masya Allah, dia memang peduli, dia mau anaknya belajar Islam. Dan suaminya yang tidak mau, itu lain, ada bahasan tersendiri tentunya. Itu tentang singgungan untuk suami berubah gitu ya. Tapi sekarang yang kita bahas adalah muslimahnya, kita fokus kerucutkan ke situ dulu. Banyak di antara muslimah, pendidikan anak memang sebenarnya di tangan dia. Karena kan yang banyak waktu sama anak-anak kan dia. Suami atau ayah ketemu saat-saat memang pulang kerja, entah lagi dia kerja, dia sibuk dengan memang untuk menghidupi rumah tangga. Saya kadang-kadang kalau mau keluar rumah ditanya sama anak-anak, mau kemana abati? Saya jelasin, mau cari rezeki. Kadang-kadang saya jelaskan, ya, kalau tidak kerja, abati tidak kerja, mau makan dari mana, mau minum dari mana. Itu memang tugas saya kan gitu, untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi yang akan banyak waktu siapa? Ya istri. Dia akan sering ngobrol sama anak itu, dia akan sering melihat kesalahan-kesalahannya sehingga dia luruskan, kan begitu. Itu harus dilakukan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pernah ada kejadian di Saudi, ada satu masjid di satu RT lah kalau kita sekarang ya. Maksudnya bagus, itu ada seorang syekh hafal Quran, suaranya bagus, ngajar tahfidz Quran. Dia buka gratis buat anak-anak di situ, RT situ. Ayo siapa yang mau belajar silakan. Nah teman-teman sekalian, ada satu anak masuk selepas asar, lagi ada halaqah Al-Quran. Dia masuk, syekhnya lagi mengajar tahsin dulu, memperbaiki bacaan, baru kemudian masuk ke tahfidnya, hafalannya ya. Waktu anak itu duduk, baru kelihatan, sebelumnya tidak pernah terlihat di RT situlah. Kemudian dia ikut duduk, seakan-akan dia mau ikut mengaji. Syekhnya dia biarkan saja. Tiba giliran anak itu mengaji, bacaannya bagus sekali anak ini. Umurnya masih kelas 1 SD, 6-7 tahun. Karena suaranya bagus, syekhnya suruh tambah bacaan ayat, seingat saya, baca tambah beberapa ayat. Setelah itu teman-teman sekalian, syekhnya mulai membuka, kalau saya tidak salah, tahfidnya. Nah, bacaan sudah selesai, oke. Sekarang beberapa orang baru hafalan. Duduk lagi anak itu. Ada surat tentu harus di store. Anak ini masih baru. Tiba gilirannya dia hafal surah itu. Syekhnya penasaran, dia tanya, "Nak, apa kau hafal surah lain selain ini?" Kata dia, "Iya Syekh." "Surah apa saja? Anda mau saya baca surah apa Syekh?" Syekhnya bilang, "Surah ini." Dibaca sama anak tersebut. Surah ini, baca sama anak tersebut. Terus syekhnya tanya, "Apa kau hafal Al-Quran lengkap?"
Anak itu mengatakan, iya. Umur 7 tahun. Iya. Saya hafal semuanya 30 juz. Kagum syekhnya, suaranya bagus. Hafalannya 30 juz, masih kelas 1 SD. Ya. Ya mungkin kalau anak kita sekarang kelas 1 SD, juz amma aja syukur kalau hafal gitu kan. Karena memang orang tuanya selalu jadikan tolak ukur dirinya dia. Karena dia tidak hafal, maka anaknya juga tidak apa-apa nggak hafal. Ini keliru, orang tua yang keliru. Harusnya dia harus menutupi kekurangan dia ya, dan menyempurnakan di anaknya. Kalau dia baru bisa ngaji umur 35 tahun, 40 tahun, ya anaknya sekarang harusnya sudah hafal Quran di umur 7 tahun, kan harusnya begitu. Yang jelas teman-teman sekalian, kata syekhnya, saya ingin ketemu sama ayahmu. Dia bilang, baik. Kami baru pindah, kata anak ini, di sekitar sini, dekat sini. Dan memang baru kemarin kami pindah, jadi baru hari ini saya bisa aktif di masjid. Sebelumnya yang kami tinggal di lokasi lain, saya selalu diajak oleh ayah saya ke masjid. Insya Allah nanti sebentar maghrib saya akan ajak ayah saya ke sini. Karena beliau kerja pulangnya nanti maghrib. Ini cerita maghrib datang ayahnya. Dan ayahnya ini pada saat datang kelihatannya bukan, syekhnya ini membayangkan ayahnya ini jenggotnya panjang, ahli ibadah yang luar biasa kelihatan dari performanya gitu kan. Kata ayahnya biasa saja kayak orang kantoran. Datang pakai kemeja, ya masih pakainya pakaian orang kantoran umumnya. Nggak ada kelihatan dari seperti orang masjid atau apa gitu, biasa saja gitu. Yang jelas teman-teman sekarang datang, kemudian dia salam, kenalan sama syekh itu, perkenalkan nama segala macam. Terus kata syekhnya, saya kagum sama anak anda ini. Saya pengen tahu bagaimana anda mendidiknya. Dia bilang, kata ayahnya anak itu, mungkin anda heran syekh melihat penampilan saya. Saya bukan berpenampilan seperti anda. Sehingga saya dianggap seorang syekh. Karena anak saya hafal Quran dengan suara bagus begini. Anda perlu tahu syekh, di rumah ini ada lagi adiknya dia 2 orang. Itu masing-masing sudah diantara 10 juz kalau nggak salah hafalannya. Gitu kan. Syekhnya kaget. Adik jadi berarti di bawahnya beda 1,5 tahun, 2 tahun. Berarti ada yang, kalau dia 7 tahun berarti ada yang 5 tahun, ada juga yang 3 tahun gitu. Ini luar biasa ya. Maka kata ayahnya anak-anak itu, tapi anda jangan pikir itu adalah peran saya syekh. Peran saya mencari nafkah. Tapi yang membentuk mereka adalah istri saya di rumah. Istri saya Masya Allah cinta sama Al-Quran. Inilah hasilnya. Jadi memang yang saya ingin titik beratkan adalah akhir kisah ini. Bagaimana peran ibu sebenarnya dalam rumah tangga. Apa yang ibu tanamkan, itulah yang akan nanti kelihatan pada anak tersebut. Ada banyak ibu-ibu, suaminya sibuk cari nafkah juga sibuk menjadi wanita karir sana sini luar biasa, lupakan anaknya. Bukan tidak boleh jadi wanita karir, tapi anak-anak dibengkalikan. Terus kemudian dibiarkan sama pembantu, lalu anda berharap di tangan pembantu bisa jadi hafal 30 juz Al-Quran. Sangat aneh gitu ya. Kecuali anda dapat pembantu dan itu mungkin bisa dihitung jari atau mungkin tidak ada. Yang hafid Al-Quran 30 juz, seorang ustazah yang mau jadi pembantu rumah tangga, saya rasa tidak mungkin. Pasti dia jadi guru gitu kan. Jadi pastilah pembantu akan mengajarkan sesuai dengan alamnya dia. Kalau dia biasa bicara jorok ya begitulah. Dia tidak malas, dia tidak sholat ya begitulah dan seterusnya. Jadi, maka harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus ibu turun tangan sendiri. Itu tanggung jawab utama. Sekolahkan mereka di sekolah-sekolah Islam. Selalu beritakan kepada suami atau ayahnya anak ini perkembangannya. Tadi anak kita begini, anak kita begini, anak kita begini. Biar ayahnya merasa, oh iya, selama ini dia cari nafkah di luar itu ternyata ada hasilnya. Gitu. Ya, Anda harus lakukan. Jadi, arahkan anak-anak kepada pendidikan agama. Tidak usah lagi mulai sekarang beli-belikan anak-anak baju yang terbuka-buka. Lalu dipuji-puji, oh princess, oh Cinderella, oh ini hebat, cantik. Anak itu jadi bangga dengan pakaian itu. Biasakan pakai baju yang bagus. Muslimah. Di rumah pun baju santai, celana panjang. Baju kaos, ya gitu kan. Tapi jangan sampai yang terlalu vulgar gitu ya. Yang, maaf kalau bahasa orang dewasa, seksi. Masih kecil, kemudian dipuji-puji. Sehingga dia bangga dengan itu. Anda lihat efeknya. Kalau Anda biarkan seperti itu, anak-anak nanti akan terbawa sampai dewasa begitu. Ya. Ada salah satu kerabat kami. Dan alhamdulillah ya, sekarang sudah terjadi perubahan. Tapi ini cukup proses waktu yang lama gitu. Waktu masih SMP anak perempuannya saya sudah ingatkan.
pakaikan jilbab. Gitu kan. Ya, nanti aja kesian masih kecil. Belum balik atau pas mau balik. Sudah balik, pakaikan jilbab. Saya setiap datang sana, kenapa nggak pakai jilbab ini? Saya ingatkan. Ya nanti aja. Begitu terus. Sampai akhirnya SMA, menjelang kuliah pun nggak pakai jilbab. Terus saya diminta datang waktu itu. Dia dikatakan, karena ada hubungan kekerabatan, lalu dikatakan, coba Khalid nasihati. Saya bilang, saya sudah bilang dari dulu. Kalau orang sudah bertemu sama komunitas teman-temannya, dan dia merasa nyaman, semua tidak pakai jilbab, gitu-gitu kan. Maka beginilah keadaannya. Beginilah keadaannya. Susah. Kita harus bisa mengalahkan komunitas dia untuk membentuk dia. Kenapa nggak dari kecil dipakai jilbab? Sampai istri saya pernah bilang, ini anak-anak nanti kalau sudah gadis, kita pakai jilbab aja, nggak usah pakai cadar. Saya bilang, jangan campur urusan itu. Jangan campur. Anak saya akan tutup aurat sempurna insya Allah. Kecantikan yang Allah berikan bukan untuk dipamer sana sini, tetapi untuk dijaga. Yang boleh nikmati dia, kecantikannya hanya suaminya. Kita wariskan kebaikan itu dan akan turun temurun nanti dia juga akan wariskan kepada anak cucunya seperti itu dan akan jadi pahala buat kita. Kapan kita tanamkan keburukan dari hal-hal yang kecil seperti misalnya masalah pakaian saja kita lalaikan, maka tertanamlah itu, maka akan dari turun temurun. Naudzubillah, ada orang mewariskan keburukan. Dia hamil di luar nikah. Dia juga suruh anaknya pacaran sama sini, nggak apa-apa. Oh ibu juga dulu begitu kok. La haula wa la quwata illa billah. Ada. Di antara kerabat kami juga ada begitu. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau dia anggap dia dulu nggak apa-apa, pacar-pacaran sana sini, maka dia biarkan juga ini. Gitu kan, anaknya. Kenapa harus wariskan keburukan? Dia tidak pakai jilbab, udah nanti aja kalau sudah nikah baru pakai jilbab. Nanti aja begini begitu segala macam. Bahkan pernah ada di antara kerabat, saya dulu nasihatin anak-anaknya, gitu kan, agar jaga pergaulan. Kalau jaga pergaulan nanti Allah akan datangkan juga pasangan yang jaga pergaulan. Saya coba nasihatin. Kita tidak bicara masa lalu orang, tapi kan kalau kita sudah jaga kebaikan, insya Allah Allah datangkan juga pasangan yang sudah baik di saat sekarang. Masa lalu yang orang mungkin ada kesalahan. Tapi intinya teman-teman sekalian, setelah saya nasihatin begitu anak-anaknya pada oh iya ya gitu. Subhanallah, saya pada saat mau keluar dari rumah situ, karena diminta untuk lewat pintu belakang, saya lewat pintu belakang. Saya lewat tidak sengaja, rupanya ibu mereka lagi duduk membelakangi kami tentunya, menghadap ke anak-anak, lalu bicara dengan gampangnya, kenapa kau belum pacaran sama kakak kelasmu? Kenapa kau belum bawa pacarmu ke sini? Kenapa? Bahasa-bahasa mirip dengan itulah kurang lebih. Oh, subhanallah. Kita sampaikan nasihat yang baik, malah orang tuanya sendiri yang sengaja membuat dia sesat gitu kan. Dan ternyata betul terjadi. Pergaulan bebas sering dalam rumah tangganya. Sering memusingkan orang tuanya. Pulang tengah malam anaknya. Karena itu pendidikannya ditanamkan. Ada juga di antara kerabat kami begitu. Anaknya dulu selalu di rumah, Masya Allah. Pulang sekolah di rumah. Bakti sama orang tuanya. Orang tuanya bingung. Ini anak ini masalah nggak begini? Kayaknya tidak bergaul nih sama teman-temannya. Mulai dibukakan pintu pergaulan bebas. Yang tadinya subhanallah sudah bagus di rumah. Akhirnya setelah dibuka pergaulan bebas sudah kenal. Sama nasibnya. Keluar malam, ke diskotik, ke karaoke, barang bebas, minuman keras, rokok. Kena lah akhirnya. Walaupun mungkin tidak semua itu ya. Tapi kelihatan seperti itu. Akhirnya pulang malam, pusinglah orang tuanya. Kenapa pusingkan diri? Kenapa enggak bentuk kader-kader Islam yang robbani? Kenapa? Itu di tangannya ibu kental sekali. Ajarkan mereka mengaji. Buat mereka, kita bangga dengan tilawah Al-Qur'annya yang indah. Hafalannya yang lengkap 30 juz. Sholat malamnya yang tidak tertinggal. Lisannya yang jujur. Pakaiannya yang tertutup. Kan begitu. Itu yang dimaksudkan.